wahai Rasulullah, ajarkan sebuah amalan, sebuah ajaran yang jika aku melakukan ajaran itu, maka Allah akan memasukkan ke dalam surganya. Yudkhilullahu jannah, yudkhilunallahu jannah. Allah akan memasukkan aku ke dalam surganya. Wa yuba'idni minan nar, dan Allah akan menjauhkan kami dari api neraka. Kemudian Rasul menyampaikan, wahai Mu'adz bin Jabal, kau telah bertanya kepada sesuatu yang besar, sesuatu yang membawa kehidupan setelah hidup di dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkal alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para jamaah salat Isya, salat tarawih Masjid Ad-Da'wah Geluran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama meningkatkan iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman dan takwa inilah Allah akan senantiasa memberikan bimbingan kepada kita sekalian. Setiap pola, sikap dan perilaku kita akan senantiasa dibimbing oleh Allah ke jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita wujudkan dengan kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia, terutama taufik dan hidayah yang telah bersemayam dalam jiwa kita, dalam dada kita, dan dengan demikian kita sekalian akan menjadi seorang hamba Allah yang senantiasa patuh dan tunduk terhadap ajaran yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita semua ke jalan yang lurus, yaitu dinul Islam. Mudah-mudahan kita senantiasa dapat meneladani beliau dengan cara ittiba ajaran dan tuntunan yang telah diajarkan kepada kita sekalian. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita alhamdulillah pada hari ini dalam siam Ramadan sudah memasuki pada 10 hari yang kedua. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kita sekalian bisa menunaikan siam Ramadan kita dengan baik dan sempurna sampai akhir siam Ramadan. Bagi siapa saja yang puasanya
dilaksanakan atas niat karena Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kebaikan, maka akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka beruntunglah kita sekalian hari ini bisa menunaikan siam Ramadan. Maka ujung-ujungnya adalah mudah-mudahan Allah akan memberikan kepada kita sekalian jaminan untuk masuk surga dengan rahmatnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu hari Mu'ad bin Jabal, seorang sahabat yang setia menemani Rasulullah dalam sebuah safar perjalanan Rasulullah dan para sahabatnya, Mu'ad bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ajarkan sebuah amalan, sebuah ajaran yang jika aku melakukan ajaran itu, maka Allah akan memasukkan ke dalam surganya." Yudkhilullahu jannah, yudkhilunallahu jannah. Allah akan memasukkan aku ke dalam surganya. Wa yubaidni minan nar, dan Allah akan menjauhkan kami dari api neraka. Kemudian Rasul menyampaikan, "Wahai Mu'ad bin Jabal, kau telah bertanya kepada sesuatu yang besar, sesuatu yang membawa kehidupan setelah hidup di dunia ini. Itulah sesuatu yang besar. Jika engkau melakukannya itu, maka engkau akan dimasukkan dalam surganya." Maka Rasulullah menyampaikan yang pertama adalah, "La tusyrik billah wala tusyriku billahi syai'an." Janganlah engkau menyekutukan Allah sedikit pun. Luar biasa ini pesan Allah yang melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika ingin dimasukkan ke dalam surganya dan dijauhkan dari api neraka, yang pertama adalah jaga akidah, jaga tauhid kita. Ya, untuk menjaga tauhid ini memerlukan sebuah keyakinan yang penuh dan utuh, pemahaman kita kepada zat Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa sesungguhnya kita hidup ini adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah. Maka keyakinan ini harus kita bangun dengan sepenuhnya bahwa Allah adalah zat yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad, Allah yang Maha Esa. Allahus samad, Allah tempat bergantung kita. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan Allah adalah yang maha kuasa, yang maha tunggal. Inilah jamaah sekalian yang penting yang ada pada diri kita. Karena kadang-kadang seseorang itu masih memiliki pikiran-pikiran, tindakan-tindakan yang tidak terasa, tetapi kemudian ya, itu menjadikan akidahnya itu tidak murni lagi, karena masih mempercayai hal-hal yang dianggap keramat, hal-hal yang dianggap memiliki kekuatan supranatural dan lain sebagainya. Ya, padahal tadi tempat bergantung kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita bangun dengan kekuatan yang semurni-murninya. Kemudian yang kedua adalah wa yaqimunas shalah. Hendaknya engkau menegakkan salat. Salat merupakan ibadah yang utama. Setiap muslim
Orang yang mengaku sebagai seorang muslim maka memiliki kewajiban. Apa kewajibannya? Menegakkan sholat 1 hari 1 malam 5 kali. Ya, 5 kali kewajiban sebagai ibadah mahdhah kita. Nah, jauh lebih bagus kalau kemudian kita semua bisa melakukan sholatun nawafil, sholat tambahan yang itu kemudian menyempurnakan dari ibadah sholat kita 5 waktu itu. Kemudian yang ketiga tentu adalah mengeluarkan zakat, infak dan sedekah. Ya, ini menjadi bagian ya dari cara Allah untuk menjadikan agar akidah kita ini menjadi kuat, ibadah kita menjadi sempurna. Kemudian yang keempat adalah watuhijul baita, menjalankan ibadah haji. Setiap muslim pasti memiliki keinginan untuk bisa menunaikan ibadah haji. Kemudian yang kelima, Rasulullah berpesan wasaumi Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Oleh karena itu menjadi penting puasa dalam bulan Ramadan ini memiliki hubungan secara spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Mu'adz bin Jabal itu menceritakan, wahai Mu'adz, hal adulluka ala babil khair, maukah engkau aku tunjukkan kepada abwabul khair, pintu-pintu kebaikan? Nah, tentu Mu'adz menjawab, ya Rasulullah, berikan kepada kami apa pintu-pintu kebaikan itu. Kemudian Rasulullah menjelaskan, as-saumu junnatun, puasa itu adalah tameng, perisai. Inilah menjadi penting Bapak Ibu sekalian, jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian ya puasa itu disebut sebagai perisai? Karena memang Allah menghadirkan puasa itu adalah dalam mengokohkan kita bahwa kita ini adalah umat yang baik, umat yang akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena di bulan Ramadan inilah kullu amal ibnu Adam yudha'af. Setiap amal anak Adam itu dilipat gandakan. Ya. Bi asyri amsalha ila 700 dhifin. Ya, dari 10 sampai 700 kali lipatan kebaikannya. Tetapi Rasulullah kemudian menjelaskan illa as-shaum, kecuali puasa. Ya. Bahwa puasa itu adalah fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu milikku dan aku sendiri yang akan membalasnya bagi orang yang berpuasa. Kenapa Allah ya menyampaikan hadis qudsi ini? Suatu hari Sufyan ibnu Uyainah ditanya oleh muridnya, wahai Syekh, apa makna dibalik ya as-saumu li wa ana ajzi bihi itu? Kemudian Sufyan ibnu Uyainah itu menjelaskan bahwa karena memang orang yang berpuasa itu ya mampu menahan nafsunya tatkala ia lapar, ditahan ya, dia tidak makan pada saat memang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yatruku ta'amahu bi syahwatihi wa ana ajl. Ya, karena kemampuan dia menahan hawa nafsunya tatkala lapar untuk makan. Yatruku syarabahu bi syahwatihi wa ana ajl. Karena kemampuan dia menahan rasa haus pada siang hari. Ya, karena semata-mata dia mampu mengendalikan nafsunya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka as-syamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah milikku dan aku sendiri yang akan membalasnya.
Bahkan beliau kemudian menjelaskan, ya, tatkala nanti di hari kiamat, ya, kemudian yuhasabullahu abda, Allah akan menghisab setiap hambanya itu. Tatkala kita nanti pada saat hari kiamat semua dikumpulkan di padang mahsyar, maka disitulah Allah akan menghisab setiap manusia. Ya, orang yang beriman tetap dihisab, apalagi orang yang tidak beriman, semua akan dihadirkan. Ya, setiap apa yang ia lakukan itu. Ya. Nah, oleh karena itu bagi orang yang berpuasa, ya, itu akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, atas segala apa yang pernah ia lakukan dalam bentuk-bentuk kejelekan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan, ya, ayyuhnallahul abda, ya, mudallim. Allah menjamin bagi seorang hambanya yang berpuasa itu meski dia pernah melakukan kezaliman. Bahkan dulu kan ada sebuah hadis, ya, yang disebutkan tatkala Rasulullah bertanya kepada sahabat, hal tadrunal muflis, wahai para sahabat, tahukah engkau siapakah orang yang bangkrut itu? Kemudian oleh para sahabat dijawab, la dirhaman wala mata. Ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya uang dan orang yang tidak pernah menikmati kehidupannya. Itulah orang yang bangkrut. Tetapi apa oleh Rasulullah sampaikan, orang yang bangkrut itu adalah seseorang yang melakukan sholat, membayar zakat, melakukan haji, melakukan amal soleh kebaikan, dan mereka membawa kebaikan, pahala dari sholatnya, pahala dari zakatnya, pahala dari hajinya, pahala dari amal-amal baiknya itu. Tetapi, ya, dia juga pernah melakukan menyakiti orang lain, pernah menghina orang lain, maka tatkala dia menyakiti orang lain itu, dia nanti kelak akan menanggung atas atau membayar kebaikannya itu diberikan kepada orang yang disakiti. Maka kebaikan pahala yang ia peroleh itu akan diberikan kepada orang yang pernah dia rasani itu, dan lain sebagainya, ya. Hatta idza lam yabqa, sampai habislah pahala-pahala yang ia miliki itu. Baik, kemudian Sufyan ibnu Uyainah menyampaikan, illa as-shaum, kecuali puasa. Puasa itulah yang kemudian Allah menanggung semua kekurangan yang ia miliki bagi orang-orang yang beriman tapi melakukan kejelekan tadi itu. Nah, akan ditanggung sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah akan memberikan pahala kebaikan min ghairi ta'yinin, sebuah pahala puasa yang tidak pernah ia pikirkan, yang tidak pernah ia hitung, ya, bihasrin adad, ya, yang tidak terbatas hitungannya. Ini luar biasa bagi orang yang berpuasa. Oleh karena itu, min abwabil khair, pintu-pintu kebaikan adalah puasa. Yang kemudian puasa kelak akan bisa memberikan syafaat bagi orang-orang yang menjalankan, ya. Sebuah hadis yang menyatakan nanti puasa itu akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memberikan syafaat kepada orang yang ahli membaca tadarus. Puasa itu juga akan menjamin mereka, ya, kelak nanti akan memberikan jaminan syafaat. Demikian juga orang yang membaca Al-Quran, itu Quran akan memintakan kepada orang yang tadarus membaca Al-Quran, kelak akan minta kepada Allah supaya berikan hak untuk memberikan syafaat. Kemudian jawaban Allah, yashfa'ani, keduanya orang-orang yang berpuasa, puasa tadi dan Al-Quran itu akan memintakan kepada Allah dan memberikan syafaat kepada ahli orang yang berpuasa dan membaca Al-Quran. Bahkan secara khusus Allah Subhanahu wa taala
nanti kelak akan memberikan pintu khusus kepada orang-orang yang berpuasa itu melalui pintu Ar-Rayyan, di mana nanti semua orang yang berpuasa itu sudah masuk ya ke dalam pintu Ar-Rayyan, pintu surga, maka pintu itu akan ditutup, orang-orang lain tidak akan bisa masuk ke dalam surganya. Inilah pentingnya puasa bagi kita semua, dan mari kita jadikan puasa yang bagaikan sebuah kesempatan waktu bulan yang istimewa bagi kita sekalian. Ya, seorang ulama pernah menyampaikan ya bahwa bulan Rajab itu adalah bulan untuk menanam. Ya, kemudian bulan Sya'ban itu menyemai dari tanaman apa yang kita tanam. Ya, kemudian tumbuh subur, dan di bulan Ramadan itu adalah bulan di mana orang-orang yang beriman menjalankan puasa dan memanen apa yang ia tanam. Maka kesempatan bagi kita semua hari ini untuk menjalankan siam Ramadan dengan baik dan sempurna, dan kelak kita akan memperoleh atas kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu, dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam surganya. Aku qouli hadza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.